Apa ini musuh sengaja gitu? Dua. Halo. Sabotase. Dia mau dua be. Ini baru. Allah Akbar. Ada bangku. Kalau saya duduk belakang nggak kelihatan, karena saya duduk di bangku aja. Masya Allah, baik Pak. Tidak ke belakang. Mak, kelihatan saya di belakang. Ini kelihatan. Masya Allah, kita hari ini berkumpul untuk memenangkan pasangan calon. Kalau di masjid tidak boleh kampanye. Tidak boleh. Ada peraturan dari Bawaslu. Ada peraturan dari Bawaslu yang menyatakan tidak boleh berkampanye. Tapi semua tahu bahwa yang akan menjadi pemenang adalah pasangan calon nomor. Udah pasti tahu semuanya. Nomor. Kalau saya sebut, ini ada undang-undang yang bisa menjerat saya sebagai tersangka. Ada undang-undang yang maklum, undang-undang dibuat untuk kami, bukan untuk mereka. Kata sebagian orang, kalau kata saya tidak. Kalau kata saya, undang-undang dibuat untuk semua. Baik. Kenapa ini? Sudah cukup ini jago. Sudah cukup. Kalau begini panitia kenapa tidak bikin panggung? Loh. Jadi bisa main gini saya. Minggir. Baik. Alhamdulillah. Apa? Para ulama dalam meraih
saya berdiri di tengah dan nengok kiri kanan demi untuk keadilan, betul? Berkali-kali kita selalu melakukan kelakuan yang tidak adil di depan mulu. Kalau mau bagi dua, betul nggak? Jumlah pemilih emak-emak di negara kita 96.870.000 orang. Anda menentukan siapa yang pimpin Indonesia ke depan. Itulah emak-emak. Kalau emak-emak sudah turun ke jalan, tidak ada kekuatan yang sanggup menghalangi emak-emak. Betul? Karena emak-emak adalah tonggak bangsa. Emak-emak pemimpin bangsa. Sampai sekarang emak-emak jadi presiden. Dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan mengucap Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dengan mengucap A'udzu bikalimatillahi syaitan. Dan mengucap Bismillah rabbiyallah hasbiyallah tawakkaltu 'ala Allah. Di atas waktu billah wa ta'ala ilallah masyaallah wa ta'ala. Saya menyadari di setiap rumah pasti ada orang-orang yang bandel, ada orang-orang yang tertib, ada orang-orang yang menginteli, ada orang-orang yang meresapi, ada orang-orang yang kiri rezeki, ada orang-orang yang sopan dan santun, ada pengikut Pak Jokowi, ada pengikut Pak Prabowo. Tapi semuanya saudara kita sepakat? Saudara kita sepakat? Bismillah. Karena itu kita mulai dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarallah fa amana ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadal ladzina amanu ala aduwwihim fa asqaw zahirin. Sadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ta'atil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih. Wa qala aidan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan. Atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Sebelum saya terlupa, izinkan saya mengucap dengan mengucap alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang telah dipersatukannya kita dalam sebuah wadah, yang telah dipersatukannya kita dalam sebuah wadah yang namanya sejarah dan peran para ulama dalam meraih kemerdekaan RI. Ini judul yang cantik agar setelah selesai kita tahu bahwa ulama lah yang paling berperan dalam mendirikan negara Indonesia ini.
tercinta, terpuja, terpuji, baginda tiada lain, tiada bukan satu-satunya orang yang berhak mengisi sanubari, pemberi syafaat, pelindung, pengayom, yang dengannya kita kenal Islam, yang bersamanya kita kenal Quran. Ada masjid karena beliau, ada mukena karena beliau, ada sejadah karena beliau, ada Ka'bah karena beliau, ada surga karena beliau, ada neraka karena orang yang menyaksikan kebenaran beliau. Ialah satu-satunya, the one and the only, baginda tersayang Nabi kita Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian yang ketiga, jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama, yang utama, ucapan saya setulusnya terima kasih kepada DKM. Mana dia DKM? DKM Masjid Al-Falah Darul Muttaqin. Oh, Darul Al-Falah Darul Muttaqin, panjangan tuh. Terima kasih Darul Muttaqin. Ulangi. Kepada DKM Al-Falah Darul Muttaqin, 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 orang takwa. Ulangi. Kepada DKM Al-Falah Darul Muttaqin yang dengannya telah mengundang, telah mengizinkan saya berbicara di sini, walaupun ada sangat beresiko untuk dipanggil polisi. Kalau saya salah ucap, maklum manusia suka hilang, suka kesel, suka gondok, suka gahar, suka pengen akhirnya keterlemasan ngomong, ya. Tapi insya Allah dengan adanya FPI, takbir, Ibu, Bu, kalau mau cari mantu, cari anggota FPI. Kenapa sebabnya? NKRI aja dijagain, apalagi anak lu. Betul FPI? Tapi jangan tua-tua, kawin itu. Terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Bapak Polisi yang telah mengizinkan acara ini, yang telah menjaga acara ini agar tetap tertib, agar tetap kondusif, agar tetap membuat keluar dari sini orang-orang yang menjadi lebih damai, lebih sopan, lebih santun. Tidak ada pengajian, melainkan setelah pengajian orangnya menjadi lebih halus tutur katanya, menjadi lebih indah bahasanya, menjadi lebih sopan santun, menjadi lebih menjaga tetangga, menjadi lebih akur, menjadi lebih tenang dan damai, menjadi lebih sopan kepada sesama tanpa melihat buku, agama, ras, golongan, paham apapun. Sepakat? Terima kasih saya berikutnya, dan seharusnya saya ucap di awal, tapi terlupa. Ini yang paling penting. Terima kasih kepada emak-emak. Telah Allah takdirkan dirimu tidak pernah salah. Kalau ada kesalahan, berarti salahnya bapak-bapak. Bapak-bapak lah yang salah. Negara maju karena mau. Negara mundur gara-gara bapak-bapak. Mik ini mati, yang salah bapak, emak gak ada salahnya. Betul? Emak-emak ditakdirkan oleh Allah makhluk yang tak pernah salah. Saya kiri belok kanan, yang salah motornya. Betul? Yang percaya apa?
Kalau bapak lagi naik mobil, ada emak-emak saya kiri belok kanan, bapak coba buka kaca dan tegur, "Mak, salah, galakkan dia." Saya sering lakukan itu, karena saya kapok bilangin emak-emak. Saya mati kapan? Ntar kalau operasi belum mati saya. Itulah emak-emak, ya. Nggak pernah salah. Bapak-bapak, saya sarankan hati-hati apabila dekat dengan istri, hati-hati jaga akhlakmu, karena pasti kau salah terus. Emaknya gemuk, bini lo gemuk, lo tanya lagi lewat nih, maknya bertanya, mak-maknya bini kita tanya, "Kak, Mas, gemukan mana saya atau dia?" Itu jawaban yang paling susah. Paling susah. Ini saya lagi curhat dulu. Contoh, saya pernah tanya begitu. Saya bilang biar menenangkan hatinya, gemukan dia dong. Ah, bohong. Coba yang jujur, gemukan dia, bohong. Ya gemukan kamu sih, tega ya mas, tega ya. Maka saya bilang, kau mesti ngomong apa? Gitu. Kalau baru keluar rumah, kan suka ada tetangga gitu kan. Saya buka kaca, "Assalamualaikum," dia langsung bilang ganjen. Gini banget sih gitu. Tapi kalau saya diam aja bilang sombong banget sih tuh. Serba salah. Itulah emak-emak kita, emak-emak Indonesia. Tapi kalau dia sudah turun ke jalan, artinya ini darurat. Kalau mereka telah turun ke jalan, apalagi mengacungkan tangannya, itulah tanda kemenangan. Takbir! Emak-emak kita adalah emak-emak militer. Dulu nggak pernah ikut campur soal politik, sekarang emak-emak ikut campur soal politik. Emak-emak di sini tak akan mempan dibayar 1 juta, mau nggak 1 juta? 2 juta? 3 juta? 4 juta? 5 juta? Takbir! Kalimat Allah lebih besar daripada sekedar duit recehan seperti itu. Betul? Enak aja bayar imam dengan 5 juta, pare lo kenyang gitu bilang. Apalagi tergoda hanya dengan 1 karton isinya kalender. Dibuka bingkisan, pas dibuka 2 mie instan sama mangkok yang warna putih, ada nomor 0. Bawa iming-iming duit, bawa ngomong-ngomong amplop, bawa mie instan, bawa kardus, bawa kalender, bilang nakis 7 turunan. Bilang apa? Nakis 7 turunan. Bilang apa? Nakis. Cuy. Wah. Bleh. Belum. Pergi sana. Itu berlaku pasangan 1 atau 2, siapapun yang mulai nyogok bilangin begitu. Bawaslu jangan baper loh. Saya lagi ngajarin mama supaya dia hatinya kuat, nggak mempan disogok. Siapa yang nyogok terserah, siapapun sebodoh. Pokoknya kalau disogok kita bilang, ar-rasi wal murtasi finnar. Ulangi, ar-rasi wal murtasi finnar. Ar-rasi wal murtasi finnar. Ar-rasi wal murtasi finnar. Yang nyogok dan yang disogok di neraka. Kalau entar tanggal 17 bulan April tahun 2019 rumah lo diketok, let's go. Hah? Kemana orangnya ya? Meletup. Kok gak ada orangnya? Meletup. Ada emak-emak ntar mobil trek, nih upload buat naik angkot, bilangnya apa? Itulah kemenang, bilang apa? Nakis 7 turunan, bilang apa? Ya nyaho loh. Syukur. Ini yang mau ngasih duit lagi mikir, ngasih jangan ya, ngasih jangan.
nggak mempan di sini. Di sini emak-emaknya nggak bisa dibeli karena mereka berharga mahal. Harga mereka adalah surga. Saya belum mulai, ini baru pembukaan. Ini pembukaan 4. Pembukaan berapa? Karena pembukaan pertama Bismillah, Alhamdulillah. Pembukaan kedua Sholawat, kan amal terima kasih. Pembukaan 4 apresiasi kepada mama. Sekarang pembukaan 5. Di sini beranak lo. Akhirnya mari kita memulai obrolan kita. Kapanpun saya sedang berbicara, bapak dan emak boleh angkat tangan dan bertanya. Kapanpun saya berbicara, boleh dipotong. Nah, caranya silahkan. Saya nggak bakal marah dan nggak bakal tersinggung. Ya, serah saya. Jawab enggak ya, tapi boleh nanya kapan saja. Ustaz, saya nggak setuju sama Ustaz begitu, nggak apa-apa. Ya, saya lebih senang dibuat seperti itu daripada diem tahu nyantek. Lebih bahaya gue. Ya kan? Diem tahu lapor ke polisi. Berarti lapor. Mungkin lo jauh dekat gue jauh. Jangan suka lapor begitu. Baik-baik aja kalau mau. Ntar gue kasih pantun lo. Kalau mati masuk keranda, lalu diusung masuk kuburan. Kalau lo mau coba-coba, sebut gimana? Gue cobain. Maksudnya gue lawan. Jadi nyambung kalau cuman Jabari itu takutnya rampar kalau nggak paham. Ya udah gue ganti pantunnya. Paling enak sebuah korma, buah yang matang tolong petikin. Kalau lu mau coba-coba, sebut di mana? Gue lawannya. Kamu nggak? Lagi, udah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita berkumpul karena kita pengen tahu bagaimana sejarah dan peran para ulama dalam meraih kemerdekaan. Ya ntar saya balik lagi kemari. Tik sana sebentar. Nenek lagi. Gak banget loh, Nen. Orang mesti madep sini terus. Kali-kali madep sini. Kita madep sini, kita madep sono. Ntar nih. Sejarah dan peran para ulama dalam meraih kemerdekaan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Presiden kita almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto. Lu siapa? Gue lagi cerita masa lalu, bukan sekarang. Kalau sekarang sih Jokowi Dodo, orang Solo. Dulunya suka mebel, terus jadi bupati, jadi wali kota Solo, terus dibawa, dimodalin, dibawa di Jakarta, dijadiin gubernur oleh Prabowo. Boleh ngomong sejarah, bangga kalau bisa, bangga kalau bisa, bangga kalau bisa, angkat tangan lo kalau bisa, maju lo. Ikan di bawah, kamu serok. Kedua, poporo. Saya lagi cerita
ikut pemilihan dan karena dia berpihak dengan rakyat, belusukan akhirnya terpilihlah dia sebagai wali kota Solo. Lalu kemudian dia diajak ke Jakarta oleh Pak Prabowo. Betul? Ini saya lagi cerita sejarah. Lalu Pak Prabowo ajak beliau untuk mendukungnya sebagai gubernur DKI dengan partai Gerindra, tapi kurang. Maka Pak Prabowo, Pak Hasim mengajak PDIP bergabung untuk membawa Pak Jokowi jadi gubernur DKI. Orang Jakarta memilih sebagai gubernur. Belum selesai, ikut calon presiden dan kepilihlah sampai sekarang. Bukan, gue udah capek ceramah. Ekonominya jadi presiden sampai sekarang. Alhamdulillah, masih alhamdulillah karena kita punya presiden. Biarpun pakai teks. Karena pakai teks itu nggak jelek, itu biar pembicaraannya terarah. Turun mulu apa? Jadi teman-teman, sejarah dan peran para ulama dalam meraih kemerdekaan itulah topik. Mudah-mudahan nggak nyentong lagi. Kita bicara serius soal itu. Hadirin, Bapak almarhum presiden kita masa lalu, yaitu Haji Muhammad Soeharto, telah menerbitkan daftar para pahlawan yang meraih kemerdekaan. Saya mau bacain. Ya pakai tes jangan tidak. Ada Tengku Umar, ada Jun Kahdin, ada Jun Mutia, ada Tengku Cikbitiro, ada Tuanku Imam Bonjol, ada Sentot Ali Bahsyah, ada Jakarta Muhammad Husni Tamrin, ada Pangeran Toro, ada Sultan Hasanuddin, ada Sultan, jangan lupa Sultan Gista, ya. Ada Ternang Tidore, ada Sisinga Mangaraja, ada Pangeran Antasari. Itulah daftar-daftar sebagian yang telah dilakukan kepres atau keputusan presiden yang mengangkat mereka sebagai pahlawan kemerdekaan. Ternyata 95% adalah ulama dan tentara. Itulah yang mesti kita pahami, saudara. Ulama dan tentara adalah dua elemen. Kalau 7 elemen kopi. Saya baru tahu tadi lagi minum kopi. Dikasih ini 7 elemen gitu. Mana coba panitia nggak sadar? Panitia tidak menyadari arti dibalik kata-kata itu. Saya datang langsung ceramah, nggak ada makan dulu, minum dulu. Kalau sekarang malas banget. Bangku. Sudah.
Janurnya 2 jam dia. Di mana-mana. Kalau belum minum kopi, tapi perut kosong, sakit mah. Duduk. Alhamdulillah, lanjut lagi. Duduk dulu. Wajarlah karena saya berbicara. Ibarat mobil, ini mobil sedang berjalan, perlu diisi bensin. Kalau emak dan bapak dan dia ibarat mobil mogok, nggak perlu bensin. Data yang dikeluarkan Bapak Presiden Soeharto menunjukkan memang betul ulama lah yang paling berperan dalam kemerdekaan. Rakyat Aceh tentu tahu siapa yang menggerakkan mereka, memimpin mereka untuk melawan penjajah Belanda. Para ulama. Rakyat Pekanbaru pun demikian. Siapa yang memimpin mereka dalam melawan penjajah Belanda? Semua sejarah menunjukkan belum pernah kita lihat pemimpin pergerakan melawan Belanda namanya Lim Bau Tai, belum pernah. Betul nggak? Nggak ada pahlawan namanya Cing Kuan Tai, nggak ada. Nggak ada pahlawan namanya Leonardus Benedus, nggak ada. Yang ada Tuanku Imam Bonjol, Sentok Ali Baksa, Engku Umar, Sultan Nahdin, Sultan Badarudin, Sultan Qasim. Tuh nama-nama para pahlawan. Mak, mau kemana lu? Nanti saya muter ke belakang. Sabar. Sini dulu ya. Kita saya muter ke belakang. Hadirin yang dimuliakan Allah, data itu menunjukkan bahwa itulah peran ulama dalam meraih kemerdekaan. Dari awal kita paham. Namun kok bisa-bisanya Belanda menjajah kita? Kok bisa? Loh, karena Belanda datang ke sini hanya dengan 11 kapal dipimpin Cornelius de Houtman, tapi mampu menjajah. Saudara sekalian, Belanda datang ke sini bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka canggih, tapi Belanda datang ke sini dan bisa menjajah kita karena banyaknya pengkhianat-pengkhianat
yang terima duit dari Belanda. Itu mereka jadi pengkhianat, jadi alat Belanda, jadi kaki tangan Belanda, jadi kacung Belanda, jadi anjing-anjing Belanda. Mereka menindas rakyat, mereka membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada Belanda, tapi berpihak kepada tidak berpihak kepada rakyat, tapi berpihak kepada Belanda yang telah membayar mereka dan menggaji mereka. Dulu bandel lo. Dulu Sekarang. jadi sekarang maaf ya Allah. Jangan apa tong dengan saudara sekalian, apa buktinya? Banyak mereka mengambil pungutan yang menyengsarakan rakyat. Mereka mengambil petani itu, diambil haknya, harus setor, harus berikan upeti untuk para pejabat dan para penjajah. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengambil harta kita dengan cara apa? Macam-macam. Dulu karet harganya 12.000, 13.000 per kilogram. Sekarang karet tinggal 5.000 per kilogram. Siapa pikir? Pasti penjajah yang bekerja sama dengan penjajah Belanda zaman dulu kayak begitu soalnya. VOC dulu, zaman VOC, zaman dulu, Sekarang. zaman dulu, ini sekarang. Itu zaman VOC. Di Jakarta saya bisa sebut, mereka menindas masyarakat di Marunda. Ada satu orang yang juga jagoan dan pahlawan, namanya si Pitun. Ya, begitu juga di Kemayoran. Ada Demam Kemayoran yang digaji sama Belanda. Akhirnya ada satu orang, pakaian serba hitam, pakai selendang, pakai golok, pakai kopiah. Namanya Bang Jiki. Itu kalau di Jakarta, di daerah Kenabang, Belanda menggaji para Demam. Dia menggencet orang Abang. Pasar Kenabang itu digencet, mesti setoran sama Demam dan Belanda. Akhirnya lawan satu orang ulama namanya Bang Sabeni, melawan penjajah di daerah Tanah Abang. Di Condet ada Bang Tong Gendut, Mas Gendut. Di Kuitang ada pahlawan yang luar biasa yang sering dilupakan orang, tapi beliau adalah gurunya Bung Karno, karena Bung Karno tinggal di rumahnya Haji selama 4 bulan. Siapa dia? Pahlawan yang luar biasa, gurunya Bung Karno, dialah Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi. Sallu ala Muhammad. Para habaib, cucu Rasulullah itu nggak rela negeri yang tempat dia singgah, negeri yang tempat dia mungkin, negeri yang betul-betul dicintai, yaitu merah putih, yaitu Indonesia, dijajah oleh Belanda. Pada waktu itu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi mendorong Bung Karno untuk membuat teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Beliau membacakan teks proklamasi di Pegangsaan, ya, Bung Karno. Lalu kemudian Habib Ali bertanya kepada yang diutus, apa warna bendera? Itu yang ditanya Ali. Yang diutus menjawab, warna bendera itu merah sama putih. Pada hari itu hari Jumat. Pada hari Jumat itu Habib Ali khutbah, karena pas kemerdekaan itu adalah pas waktunya khutbah. Habib Ali ceramah, kalau kalian orang Indonesia hari ini kita udah punya bendera warnanya merah sama putih. Saudara,
itu luar biasa, memerlukan keberanian yang dahsyat. Kenapa? Karena Jepang akan ambil dia, Jepang akan siksa dia, tapi dia melawan. Bahkan dia ucapkan kepada seluruh yang hadir, kibarkan warna bendera merah sama putih dimanapun Anda berada. Takbir! Itu peran yang luar biasa, dimulai dari Jakarta, dari Aceh sampai Papua. Yang pertama kali mulai adalah Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi di Blitar. Ini ulama besar yang harus dicatat, bukan hanya terumah, bukan hanya sultan-sultan, tapi Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi juga harus dicatat sebagai pahlawan pemberani. Karena pada waktu itu tidak ada yang berani mengibarkan warna bendera merah sama putih. Itulah habaib yang perlu berperan dalam menciptakan kemerdekaan. Kalau sekarang Habib-Habib dihina, Habib-Habib sampai tidak bisa pulang ke Indonesia, ini bagian dari antek-antek penjajah yang mencekam para Habib di Indonesia. Nggak tahu siapa yang cengkram, apakah pemerintah sini, apakah pemerintah sana, tapi yang jelas kita rindu Habib Rizik, kita rindu kapan dia kembali ke Indonesia. Wahai semua yang mendengar sedunia ini, tolong viralkan, kami rindu imam kami rindu Habib Rizik ala hadithnya wa likulina bin salihah wa ila hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila habibana Habib Rizik. Ya Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajal hasan kita sahla. Semoga Allah mudahkan kepulangan beliau. Amin. Al-Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah kita Allah mudahkan kepulangan beliau dan bisa hadir kembali ke Indonesia. Amin. Karena beliau cinta mati dengan NKRI, saudara. Ayah beliau itu pahlawan. Ayah beliau ditembak sama Belanda, nembus ke pantatnya, ditembus, diselamatin sama seorang ulama besar dari Bekasi, namanya Kiai Haji Nur Ali. Beliau memimpin Pandu. Ayah saya pun anggota dari Pandu yang mewakili Indonesia ke Singapura, ditunjuk oleh Bung Karno zaman Belanda pada waktu itu. Jadi tolong yo, jangan ragukan kami. Kami ini orang-orang setia dengan NKRI, kami ini setia dengan Pancasila, kami ini setia dengan Undang-Undang Dasar 45. Jangan halangi kami, karena kalau dibelah oleh kami, isinya pasti jantung hati ginjal. Ya benar, mau kira apa? Visual begitu dibelah, warnanya ada pasti ada bendera. Jantung hati ginjal, betul? Tetapi itulah balutan dari Indonesia, merah darahku, putih tulangku, 2019. Itulah perannya Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, pidato dengan sangat berapi-api yang membangkitkan semangat kemerdekaan pada waktu itu. Bung Karno awalnya gak mau, sampai para pemuda menculik Soekarno karena deklok, betul? Pagi-pagi pun Bung Karno masih ragu. Nih, catat nih, gak ada dalam sejarah. Bung Karno itu bukan sakit, tapi pagi-pagi dia ke Kuitang, dia naik sepeda ontel dari Pegangsaan ke Kuitang. Di Kuitang dia minta saran dengan gurunya Habib Ali. Bagaimana? Habib Ali katakan, Bung Karno, sekarang pula cepat bacakan teks proklamasi. Kami para ulama di belakang Anda mendukung dan akan tetap mempertahankan negara Republik Indonesia ini. Nggak tanggung-tanggung. Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi kemudian ceramah. Di situ ada Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad. Dia juga pulang dan di Tondet dia kibarkan warna bendera merah putih. Saya orang Tondet paham. Dari mulai Batu Ampar sampai Kampung Gedong berkibar warna bendera merah sama putih atas perintah dari Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad. Di Bidara Cina juga
ya di bidang terjadi negara itu namanya. Di situ Habib Ahmad bin Salim bin Jindal juga mengibarkan warna bendera merah putih untuk meledek Jepang. Beliau keluar dari rumahnya, warnanya apa? Dia pakai baju jubah warna putih, dia pakai imamah warna merah. Artinya merah sama putih buat meledek Jepang. Dia keliling naik sepeda sampai ke tempat Bukit Duri. Di sana ada Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang juga dengan radionya mengutarakan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu Habib Ali ceramah juga ada guru Mansur di Jembatan 5. Guru Mansur kemudian naik ke menaranya di masjid, sampai sekarang masjidnya ada namanya Masjid Al Mansur. Dia naik ke menara yang paling tinggi, dikibarkan warna bendera merah sama putih. Itu Jepang marah, ditembak itu guru Mansur, nggak kena, dan akhirnya sampai sekarang belum diperbaiki sebagai tanda menaranya bolong-bolong karena peluru Jepang yang tembak guru Mansur karena dia mengibarkan warna bendera merah sama putih. Begitu peran ulama dalam mempertahankan dan meraih kemerdekaan. Bukan sekedar sederhana, saudara. Bukan gampang. Resikonya mati. Benar. Pada tanggal 18 Agustus atau 1 hari setelah kemerdekaan, ulama satu emang sering mati. Satu sering mati. Dua pasti. Kalau dua jelas, kalau dua terang, kalau dua asik, kedengeran, nggak mati-mati. Ini lu jangan bahasa buruk lo. Nih apa? Udah di masjid, jangan macam-macam. Jadi lu berogok buka, maklum bubur. Tadi mau kadra, habis itu beranak lu. Saudara sekalian, itu bagian daripada peran ulama. Tanggal 18 Agustus mereka ditangkepin sama Jepang, dipokor sama senjata, bocor bor-boran darah kepalanya pada. Ada yang dibencet tangannya, ada yang dibocorin kepalanya. Apa yang terjadi? Ya itulah. Tetapi Jepang tak bisa berbuat banyak. Kenapa? Karena seluruh rakyat udah mulai marah dan mengibarkan warna bendera. Ada seorang habaib miskin, dia tinggal di Petuju, namanya saya lupa tuh. Saya cuma dari tadi ingat-ingat siapa namanya. Saking miskinnya dia nggak punya warna merah di rumahnya, yang ada hordengnya. Dia gedel hordengnya, bajunya warna putih digunting, dijahit sama hordeng agar dia punya warna bendera merah sama putih. Sampai begitu perjuangan para ulama dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan kita. Lalu kalau sekarang ulama dipinggirin, ulama disakitin, ada partai yang baru berdiri tapi sok tahu, kurang ajar dengan mengatakan akan menghapus perda-perda syariah.
pimpinan partai akan menghapus perda-perda syariah, akan mengurangi pendidikan agama di sekolah, akan melegalkan pernikahan sejenis, akan mengurangi pesantren-pesantren. Ada yang ngomong begitu? Nggak ada. Kalau berani, betul. Jangan ganggu kami, karena kami umat Islam tahu diri, karena kami paling paham toleransi, karena kami paling paham Bhinneka Tunggal Ika, karena Nabi kami yang mencanangkan Bhinneka Tunggal Ika, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu pembukaan kota Mekah, pada waktu Futuh Mekah, pada waktu membuat piagam Madani, Nabi mengatakan barang siapa mengganggu mereka, yaitu Yahudi, Nasrani, Majusi, orang-orang Quraisy yang belum Islam, sama dengan menggangguku. Artinya Nabi kita memahami adanya perbedaan, karena berbeda itu indah. Sepakat? Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, belum cukup peran ulama pingsan. Setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus, lalu masuk bulan September, lalu masuk awal Oktober, Bung Karno kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena dapat surat kawan dari Inggris yang mau datang ke Indonesia. Oh iya, 2 nggak bakal mati. Gue nggak bawa kacamata. Kacamata gue tinggalan di hotel. Nggak ada nasi, nggak ada minumnya. Nek, pinjam deh kacamata lo. Pada waktu itu Bung Karno menerima surat dari Inggris yang akan datang. Katanya Inggris datang dengan membawa 3.600 pasukan, lengkap dengan segala macam pesawat, lengkap dengan segala macam senjata. Bung Karno bingung, apa nih yang dilakukan? Karena kita belum punya apa-apa pada waktu merdeka. Kemana Bung Karno lari? Kemana coba? Kemana? Ke ulama. Bung Karno menemui Hadratus Syekh yang mulia Hasyim Asy'ari. Ulama yang datang, yang didatengin, bukan yang datang, didatengin. Ulama itu didatengin, bukan datang. Ulama itu nunggu orang datang kepada ulama, bukan ulama jalan-jalan kemana-mana, bukan. Enak aja. Presiden itu datang ke ulama, bukan ulama datang ke presiden. Zaman dulu. Gue lagi cerita zaman dulu. Dan dulu. Ini sekarang. Itu ulama didatengin gitu. Presiden cium tangan ulama, bukan ulama cium tangan presiden. Dulu. Ini sekarang. Bung Karno datang ke ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bung Karno cerita begini, apa ini Bu? Apa ini Kiai yang mesti kita lakukan? Akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan ulama-ulama sepulau Jawa, berkumpul dan kemudian mengeluarkan fatwa. Inilah yang dikenal dengan resolusi jihad tanggal 22 bulan Oktober tahun 1945. Kau Ustaz apa bareng sama ulang tahun gue?
Tanggal berapa? Yeah. Saudara, akhirnya setelah ditandatangani, dengan itulah Bung Karno pede yang bawa surat itu disiarkan ke seluruh pelosok. Isinya orang tua, anak muda, emak-emak, laki, perempuan, tua, muda, semuanya bela Indonesia, tempur lawan mati-matian Inggris. Pakai apa? Mereka punya senjata, kita nggak punya. Mereka punya pesawat, kita nggak punya. Mereka punya tentara terlatih, kita belum ada. Siapa yang bisa diandalin? Ternyata santri-santri mereka keluar daripada pesantren mereka. Mereka bawa senjata bambu runcing. Logika siapa? Masa bambu runcing bisa menang lawan tank? Masa menang lawan pesawat tempur? Masa menang lawan senjata, lawan tentara yang terlatih? Akhirnya mereka ragu lagi. Begitu ragu, masyarakat dikejutkan. Kenapa? Karena ternyata Inggris mau mendarat di Surabaya. Di sana ada seorang pemuda bernama Bung Tomo. Dia minta izin dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dia pidato dengan sebuah pidato yang berapi-api. Hei tentara Inggris, kau menghendaki kami menyerah dan kami membuat bendera putih tanda menyerah. Dengarkanlah, inilah jawaban kami. Selama banteng bukan PDIP loh ya. Maksudnya bukan logo PDIP loh ya. Itu betul-betul kan kalau semangat gambarnya banteng gitu loh. Bukan mak banteng juga. Selama banteng Indonesia masih mengeluarkan darah dan ada kain warna putih untuk membentuk warna bendera merah sama putih, tidak akan kami menyerah, tidak akan kami mundur, karena Allah beserta kita. Allahu Akbar. Dikumandangkan takbir gemuruh oleh Bung Tomo. Akhirnya kedatangan Inggris yang terdiri dari 3.600 pasukan dilawan sama santri yang jumlahnya cuma 200 orang. Kabur, iblis, tidak berani kembali lagi. Siapa yang punya peran? Ulama yang teriakan kalimat Allahu Akbar. Coba kalau teriaknya Tuhan yang Maha Esa, nggak resep. Boleh aja ya, karena itu Pancasila kita, tapi nggak resep dalam perjuangan. Artinya apa? Di situ ada kalimat tauhid, di situ kalimat zikir, di situ ada kalimat yang mengumandangkan perasaan. Namun sekarang jangan kufur dong, jangan protes dong kalau orang takbir. Ada ulama yang bilang takbir, ada. Itu bukan ulama, ubaru. Walhasil kita tidak dalam pertentangkan antara ketuhanan yang Maha Esa dan Allahu Akbar. Ketuhanan yang Maha Esa juga mengandung unsur tauhid yang tinggi dan besar. Ulama mengumandangkan takbir itu dalam rangka untuk meraih kesempatan dan kemauan dan meraih giroh untuk menyatukan ritme perjuangan. Saudara sekalian, itu sebagian kecil dari yang banyak peran daripada ulama. Nyala. Bukan itu tadi. Kami memang sama waktu dari waktu kemarin. Badan intelijen.
Mau kemana? Besok sekolah. Jadi enak tuh. Yang nggak ketawa ceramah saya pasti satu pengikut Jokowi. Yang kedua, ngatain cebong. Nggak boleh. Itu nama hewan. Allah melarang memanggil saudaramu dengan sebutan yang buruk. Panggil Debi atau Cebai. Ya, karena merasa kesintung. Jangan. Antum tuh saudara saya, walaupun kau jadi 01 atau 02, saudara saya. Jokowi ya. Jokowi. Halo. Ngaku Jokowi. Jokowi. Gak apa-apa, saya mau bikin simulasi. Inilah pengikut Jokowi, inilah pemilih Prabowo, baik Jokowi dan Prabowo, saudara saya. Saya mau ngomong gitu supaya kompak. Jokowi. Ini pura-pura Jokowi. Pengikut Pak Jokowi. Mama ya, mama paling berani gua. Ayo, biar masyarakat lihat 01, 02 itu bersaudara, nggak boleh musuh-musuhan. Oh iya. Mana dia nggak ada apa? Sebentar. Yang mukanya asem. Asem sama saya. Yang cemberut dari tadi. Ya ini. Pura-pura. Inilah pemilih Pak Jokowi. Beliau saudara saya. Walaupun beliau pemilih 01, beliau tetap saudara saya. Beliau saudara saya. Ya, inilah kita kompak. Walaupun di sini ada pemilih Pak Jokowi dan ada pemilih Pak Prabowo, dua-duanya saudara saya. Karena itu hanya sekedar pilpres, tapi Indonesia tidak boleh pecah karena sekedar pilih 01 dan 02. Amin. Cukup. Iya saudara. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, itulah cuplikan potret perjuangan para ulama
dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan kita. Tanpa peran mereka tidak bisa dibayangkan bagaimana Indonesia itu. Mereka yang memulai, mereka yang melawan Belanda. Teringat kita dalam buku Lembaga Budi yang ditulis oleh almarhum Profesor Dr. Buya Hamka, menulis ayahandanya, gurunya Kiai Haji A.R. Sultan Mansur itu tidak mau hormat kepada Jepang. Ditanya sama Buya Hamka, guru, ayahanda, kenapa Anda tidak hormat kepada Jepang? Padahal semua orang berhormat dengan matahari, tapi engkau tidak. Kenapa? Apakah engkau tidak takut kepalamu akan dipotong oleh Belanda? Apa jawaban Kiai Haji A.R. Sultan Mansur? Aku tidak takut kepala dipotong, tapi yang aku takutkan setelah kepala dipotong. Paham? Karena akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya ulama-ulama zaman dulu nggak bisa dibayar berapapun, nggak bisa dirayu. Ini ada ulama dikasih jabatan komisaris BUMN, nggak apa-apa, siapa tahu dia berjuang dari dalam. Betul? Akan membantu perjuangan, tiba-tiba nyala dari partai yang seberang. Bandel, emang kenapa? Loh, jangan bermusuhan. Anda sebut tadi Pak Kapitra, gak apa-apa, mungkin dia akan berjuang dari dalam, akan memperjuangkan kebaikan dari dalam dan tetap membela para ulama dari dalam. Amin. Begitu saja, jangan musuhan dulu. Apa? Pak, wala tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan saling iri, jangan saling dengki, jangan saling musuhan, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Wah, lihat. Jam lagi, Be. Hadirin yang dimuliakan Allah, perang itu nggak cukup sampai sekarang. Terus pada waktu tahun 59 Indonesia diambang kehancuran. Kenapa? Karena telah menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya ada seorang ulama yang keliling dari Aceh sampai Papua merayu satu persatu kerajaan-kerajaan yang jumlahnya masih 60-an kerajaan, dirayu satu persatu untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang pertama kali mengatakan dan membentuk NKRI adalah ulama namanya Muhammad Nadir. Pak Nasir lah yang pertama kali menyebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia yang keliling ke seluruh Indonesia untuk menyatakan dan menyatakan para rakyat bergabung dalam Republik Indonesia. Jangan kecilkan para ulama. Tanpa ulama nggak ada NKRI. Sekarang seolah-olah dia yang paling berjasa dengan mengatakan kami anak cucu para ulama dikatakan anti kebinekaan. Mengatakan kami anti Pancasila. Genderuwo, Pontoyo, Bandel. Apa-apaan begini? Kami berkumpul 212 di
keadilan. Dan alhamdulillah kami hormati, kami salut kepada Presiden, kepada Pak Kapolri yang telah menetapkan Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka. Tapi ada ini ulama, ya malaslah bilang ulama, mengatakan itu 212 sholatnya gak sah, sholatnya gak sah. Mengatakan ada ustaz lagi itu katanya kumpul itu seperti kumpulan kebun binatang. Jangan kasih masuk ke masjid ini, suruh nungging tendang pulang ke Jakarta. Habis ngajar, kita lagi capek-capek mengompak-ompakin, kita kumpul timbang keajak NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Fatwaul Anwar, Al-Irqaq Al-Islamiyah, kita ajak semua, Banser, FPI, Kokam, kita ajak semua. Bahkan di panggung sebelah kita sediakan untuk yang bukan beragama Islam, yang Cina, yang Kristen, yang Hindu, Buddha, silahkan datang untuk kita peringati sebagai momentum keadilan. Tahu-tahu disindir itu ulama apa? Pohon buni buatnya jalan. Kita yang reuni teriak-teriak neraka. Betul? Jokowi itu datang pertama 212. Pak Jokowi itu alumni berarti. Betul? Mata-matain alumni lagi. Mestinya tangkap tuh Pak Jokowi, tangkap tuh orang yang mata-matain. Bapak kan alumni 212. Iya. Oh, aku aja loh. Pak kita juga Kapolri kita, beliau juga alumni 212, kan beliau ikut pidato, betul? Jangan dihina, karena polisi itu adalah sahabat sejati kita, mitra kita. Jangan pernah memfitnah polisi, karena dia udah letih berjuang dan mempertahankan supaya kita bersatu tanpa memihak. Iya. Kopi pusing gua. Cukup. Bisa. Selamat. Kenapa? Oh iya benar. Gantian. Saudara sekalian, itulah. Jadi jangan pernah curiga dengan ulama, jangan pernah curiga dengan kiai, dengan habaib, jangan pernah. Karena kalau dibelah dada kami, ini isinya NKRI, saudara. Pancasila yang kita pegang, dan kita sedang berusaha untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Itu pada mau pulang mau kemana sih itu? Maklum mau bikin PR, anak SD mau pulang. Mak-mak dong bertahan, mak-mak anak orang bertahan. Kalau bapak lama, bapak-bapak bertahan. Saudara sekalian, di mana kita akhir dari kesimpulan dari apa yang saya mau sampaikan? Kesimpulannya adalah masa berulang. Tiap tahun pasti ada penjajah model baru. Maka supaya selamat, jangan pisah dari ulama, jangan pisah dari habaib, jangan pisah dari kiai. Bangsa ini akan tetap ada, akan tetap eksis, akan tetap berjaya selama kita tidak jauh
jauh-jauh dari ulama, kiai dan para habaib. Karena di sana ada keberkahan. Karena ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Karena pewaris para nabi senantiasa akan mendapat tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut kita. Namun kadang-kadang kita bingung, ulama yang mana yang mesti ikutin? Ya, tentu imam besar umat Islam Indonesia, Habibana Habib Rizik Syihab. Sallu ala Muhammad. Kembalikan imam kami. Amin. Kembalikan imam kami. Amin. Kembalikan imam kami. Amin. Al-hadiniyah walikulinya tin salihah wala hadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab. Sekali lagi kami berdoa sebelum ditutup. Kembalikan imam kami. Amin. Mudahkan kepulangannya ya Allah. Amin. Bimbing kami ya Allah. Amin. Untuk tetap menjadi hamba-Mu yang beriman. Amin. Al-hadiniyah walikulinya tin salihah wala hadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya. Subhanallah. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, akhirnya sampailah kita pada puncak akhir daripada tausiah ini. Kamu dekat sama ulama siapa? Dekat sama siapa? Dekat sama siapa? Dekat sama siapa? Itulah selamat sampai di kandung badan. Jangan pernah putuskan Facebooknya, Twitternya, Instagramnya, YouTube-nya, jangan pernah pisahkan. Terus tempel. Karena apa? Karena kita akan tetap merdeka selamanya selama kau dekat dengan para ulama. Ulama yang warasatul anbiya, ulama yang lurus. Ada yang bilang babe, jangan, saya mah provokator. Saya provokator, jangan. Ulama yang ilmunya luas, yang ilmunya mumpuni, dekat mereka, cari YouTube-nya, tonton terus, dengerin terus agar terbina terpadu. Yang mana ulama yang mesti kita pegang? Ulama yang difitnah. Itu kata Imam Syafi'i. Kalau kau bingung di akhir zaman, bagaimana menentukan ulama yang mana? Carilah ulama yang difitnah, ulama yang dicaci, ulama yang diintimidasi, karena dia adalah sedang menjalankan sunnatullah, sedang menjalankan Al-Quran Karim, sedang menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan sunnatullahnya pasti berhadapan dengan petahana. Sunnatullahnya emang, tapi kan kita dibimbing sama ulama-ulama itu untuk tetap berlaku sabar, minimal sabar, terus pegang. Itu yang kita punya, itu yang kita bisa. Semoga April nanti ganti presiden. Amin. Lu ngomongnya malu. Semoga April nanti Allah berikan kepada kita presiden yang dekat dengan ulama, presiden yang cium tangan ulama, presiden yang hormat dan sayang kepada ulama, presiden yang kedudukannya di bawah dan lebih tinggi para ulama, presiden yang ditunjuk oleh ulama, presiden yang sayang, cinta, hormat kepada ulama, dan presiden yang mengizinkan, yang membiarkan, yang menetapkan ulama bagian integral dari negara Indonesia, sehingga apapun fatwa yang dikeluarkan pasti akan minta rujukan para ulama. Presiden yang selalu menjaga para ulama, presiden yang selalu mendidik, bukan mendidik, dididik
para ulama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah yakum ajmain. 5 menit silakan untuk menuju jam 10. Saya kasih pertanyaan untuk emak-emak, silakan tanya silakan. Ayo silakan, emak-emak boleh nanya. Tuh emak-emak di belakang nanya. Silakan mak. Iya. Ayo. Gak jadi. Ya udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ines. Ya, akan bertanya sama Babe. Untuk di belakang konsep ini Babe, kira-kira partai apa yang menurut Babe terbaik? Mancing. Partai apa harus didukung? Ya udah jelas partai yang paling banyak ulama di dalamnya. Jadi orang PKS Gerindra. Bril, pilih siapa? Lu mau nanya, lu tahu lu. Lalu juru kanan, juru debat, tim pemenangan. Lu tahu dong lu pilih siapa? Siapa cukup? Cukup saya rasa. Mudah-mudahan ada bapak nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Bawi Haikal selalu dalam diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baru kita ingin bertanya perjuangan di 2019 nanti Bapak. Kita mengetahui saat ini pertahanan kemungkinan besar melakukan masuk dalam melakukan menghalalkan segala cara. Andai di 2019 nanti perjuangan kita kandas, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan mesti lakukan, tolak yang benar, infak yang banyak, puasa, berhormat-hormat dengan tetangga, piara anak yatim, banyak. Sholat sunnah dibanyakin, puasa Ramadan dibenerin, ngaji dibanyakin, nilai ditinggiin, belajar yang lebih banyak. Lu mau ngapain? Mau perang? Betul. Banyak yang bisa kita kerjain, ya. Intinya adalah jaga persatuan. Intinya jangan pernah bilang bid'ah dengan saudaramu.
buka jalan, buka jalan, buka jalan. Intinya jaga persatuan, jaga persatuan. Kalau ada orang yang bilang kamu bid'ah, itu orang tangkap itu orang pemecah belah umat. Betul? Kalau ada orang mengkafirkan kamu, tangkap itu orang pemecah belah umat. Betul? Kalau ada orang yang mengatakan pemerintah kita ini dibilang togut, tangkap itu pemecah belah umat. Betul? Kalau ada yang pilih golput aja karena dia benci dengan pemerintah togut, bilangnya tangkap itu pemecah belah umat. Betul? Tahu tak lebay, yang penting kita sama-sama bersyukur. Betul? Ini pahami, kalau semua punya prinsip seperti ini, Indonesia damai, tenang, akur. Sekali lagi, Pilpres cuma sehari. Cuma sehari. Kalau sehari ini jadi ribut, Indonesia tidak ada lagi. Sepakat aman? Sepakat damai? Sepakat sejuk? Karena aman, damai, sejuk tanggal 17 April, insya Allah bisa memenangkan